Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Kita kedatangan tamu lagi, produk dari Neiba, yakni berupa lemari kabinet ya, super kabinet Neiba Fit Multi Super Kabinet ya. Jadi kita akan coba pasang rakit lemari ini. Lemari ini punya tipe 9524 dengan kode AEW. AEW ini kode motif ya, kode motif setiap lemari. Nah, seperti apa kode AEW ini? Langsung aja kita buka bosku, kita eksekusi. Nah, jadi seperti ini susunannya untuk di dalam packing busnya. Lemari Neiba ini lemari plastik hitam ya bosku, untuk bodi masih plastik hitam dan tapi jumbo dan sangat tebal. Langsung aja kita keluarin lah biar tahu. Ini motifnya cakep banget. Kalau yang lain itu motif salur garis, ini seperti motif apa ya, seperti motif batik atau motif apa ini, Kalimantan atau apa, yang jelas seperti ini motifnya. Langsung aja kita eksekusi ya, eksekusi seperti apa nanti jadinya lemari ini. Yang jelas bahannya keren banget nih, mengkilat bosku. Yuk kita langsung eksekusi. Oke, sekarang udah kita pisahkan bagian-bagian daripada lemarinya bosku. Yang pertama ada pintu panjang ya, pintu 2 lantai dan serta pintu kaca yang di packing secara rapi. Ada bagian engsel, kaki-kaki dan kunci. Ada bagian dinding belakang yang agak panjang, ini dinding belakang, dan yang agak pendek itu ada dinding samping kanan kiri. Nah, yang paling penting sebelum merangkai adalah di bagian lantainya bosku. Karena Neiba Fit ini susun 4 pintu 2 lantai, jadi mesti kita pisahkan lantainya terlebih dahulu, yang besar dan yang kecil. Yang kita perlu perhatikan adalah bagian yang ada tulisan Neiba ini adalah bagian yang atas bosku, paling atas. Jadi kalau untuk bagian bawahnya itu hampir sama semua, lubang kaki-kaki, kancing itu hampir sama, cuman lebarnya bosku. Kenapa berbeda? Karena yang bagian ini, yang bagian kecil ini untuk lantai kedua. Jadi kita bisa pasang lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, dan top paling atas. Seperti itu bosku. Jadi nanti biar nggak bongkar-bongkar, biar nggak salah pasang, dan pintunya nggak numbur-numbur karena salah pasang. Langsung aja kita gas, kita rakit bosku. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita ambil bagian yang bawah terlebih dahulu. Untuk bagian bawahnya ini sama aja bosku, setiap lantai yang besar ini bagian bawahnya sama aja, terdiri dari kaki dan bawahan kunci ini sama semua. Kita ambil satu. Nah, yang perlu diketahui, yang bagian titik 2 ini bagian depan, karena ini tempat pemberhentian engsel, ini bagian depan, dan bagian lubang ini bagian belakang untuk pemasangan dindingnya. Biar nggak terlalu ini, kita pasang terlebih dahulu, biar nanti nggak ngangkat-ngangkat setelah selesai. Kita pasang terlebih dahulu untuk kakinya. Di bagian kaki ini ada kunciannya, jadi ini menghadap ke lubang ya bosku. Bagian kunci ini menghadap ke lubang. Seperti itu, dia bunyi klik langsung ngancing bosku ya. Setelah kaki terpasang, langsung aja kita balikan seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk yang campur dengan bagian kaki, ini ada bagian tutup paling atas, jangan kita pakai dulu, nanti kita pakainya belakangan aja. Nah, yang kedua kita pasang yang pendek. Untuk bagian samping kita perlu hati-hati, jangan sampai terbalik. Kita harus pasang
sesuai dengan lubangnya dan sesuai antara bagian depan dan belakang. Jangan sampai menutupi pintu lubang sehingga tidak akan menutupi bagian engselnya. Seperti ini bosku. Jadi bagian belakang tertutup dan bagian depan tidak tertutup. Nah, untuk yang bagian yang sebelah kanan juga seperti itu, sama aja. Jangan sampai lubang tertutup, dan untuk bagian belakang kita pasang belakangan sehingga dapat menimpa bagian dinding sampingnya. Kita harus pasang dinding samping baru dinding belakang terlebih dahulu, sehingga dinding samping dapat terjepit dan lebih kokoh nantinya untuk di bagian lantainya. Kita pasang dindingnya yang sebelah kanan terlebih dahulu ya bosku. Oke. Setelah terpasang, untuk dinding kanan, kiri, dan belakang kita pilih lantai yang kedua yang agak kecil bosku, supaya nanti jenis pintu dua lantai ini tidak menabrak tulang dan bisa tertutup. Untuk bagian dinding selanjutnya langkahnya masih sama bosku, kita pasang seperti biasa. Dan untuk lantai yang ketiga kita pilih lagi, jangan lupa kita pilih lantai yang besar agar terdapat lubang engsel yang sejajar dengan lantai yang paling bawah. Lanjut dengan langkah yang sama, kita pasang dindingnya, terus lantai yang kecil, terus dinding lagi sampai lantai yang besar dengan cara yang sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hehehe. Ya, untuk bagian pintu udah saya bongkar-bongkar nih bosku. Ini terdapat lubang pintu di sini. Nah, di sini ada kunci, bagian kunci, dua kunci. Ini bagian pegangan, itu bagian engsel, dan ini bagian kunci dalam. Jadi pintunya terdapat double kunci ya bosku. Langsung aja kita gas, kita pasang. Oke. Jadi untuk pemasangan semua pintu, unit pintu di bagian kunci itu prosedurnya langkahnya sama bosku. Kunci ini, kunci yang ada kuncinya ini mau kita taruh sebelah kiri atau sebelah kanan bebas, semua bisa. Nah, cuman rata-rata kita pakai yang sebelah kanan lemari. Langsung aja kita pasang di sini bosku. Oke. Selanjutnya kita lihat bagian belakang dan lihat bagian kunci seperti ini. Nah, ada perbedaan di bagian sini dan bagian belakangnya. Jadi ini tempat kunci keluar bosku. Ini tempat kunci keluar tuh. Jadi ini harus menghadap ke luar biar nanti pegangan dengan pintu satunya. Jadi kita hadapkan keluar seperti ini di tempat yang cekung ini. Kita hadapkan keluar seperti itu. Nah, jadinya akan seperti ini, dan fungsi dari bulatan ini kita pasangkan di sini. Seluruh pintu langkahnya sama untuk pasang kuncinya. Jadi langsung kita pasangkan di sini, kita pasangkan bautnya. Semua bautnya sama di sini. Menggunakan baut plus kita pasangkan. Ya, baut sudah terpasang rapi. Baut sudah terpasang rapi. Kita coba kuncinya terlebih dahulu. Oke, udah keluar. Nah, setelah itu kita pasang pegangannya ya. Kita pasang pegangannya. Yang ada di sini. Pegangannya kita pasang seperti ini. Tuh. Nah, pegangannya cakep banget ya bosku. Kita pasangkan di bagian lubang yang sudah disediakan di sini.
Jadi ini kita pasang baut terlebih dahulu dari belakang. Nah, di sini agak sulit bosku karena lubang ini terlalu kecil dan bautnya terlalu pendek. Kenapa nggak agak dibesarin sehingga bisa memasukkan ini secara mudah? Kalau ini susah nih tuh, bautnya nggak sampai ke sana, jadi perlu waktu yang agak lama karena memang ya susah. Kalau saya menggunakan cara seperti ini bos. Cuman matanya harus bisa ngepasin lubangnya karena di dalam ini begitu gelap dan hampa bos. Oke, yang pertama uji tesnya masuk. Udah biasa soalnya. Jadi masuk-masuk aja. Susah ini kalau nggak biasa, apalagi yang lemari tipe apa itu susah banget. Lebih kecil dari ini, akhirnya mesti pakai tali. Mesti pakai tali. Nah, setelah agak kelihatan mata bautnya, kita langsung aja pasang di sini bosku. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Dija langkah pemasangan kunci dan pegangan pintu ini hampir selesai. Sudah selesai. Oke, tuh rapi banget, cakep ya motifnya. Nah, sekarang bagian kunci yang kedua. Bagian kunci yang ini. Bagian kunci yang ini ditunjukkan untuk pintu yang sebelahnya bosku. Kalau untuk pintu ini ya sama aja, kita nggak bisa pakainya. Jadi ini untuk pintu yang sebelah kiri. Kunci bagian ini. Seperti apa pasangnya? Yuk langsung aja kita pasang. Nah, ini untuk pintu yang sebelah kiri ya bosku. Tuh. Ini juga ada lubangannya. Cuman nanti kita tutup pakai bagian yang ini. Tutup seperti ini karena sebelah kanan udah dipasang dengan kunci. Dengan yang sebelah kiri kita pasang dengan kunci bagian dalam. Kunci bagian dalam ini kita pasang di titik ini bosku. Di titik ini tuh ada 2 titik dan ini dipasangkan seperti ini tuh, pasangkan seperti ini dan kita baut, kita kasih baut di sini. Di lubang ini kita pasang baut dan kita tancapkan di sini sehingga ini nanti akan mengunci seperti ini yang terkena di bagian tulang pintunya. Oke, maksud langsung kita eksekusi. Engselnya bosku. Setiap tulang engsel ini jodohnya ABAB. Engsel ini akan terkena pinggir sebagian sini. Tuh. Di bagian engsel ini ada bagian pentolan seperti ini. Selanjutnya kita pasang ini bagian pentolan ini. Ini harus masuk di bagian sini bosku. Di bagian lubang ini supaya ngancing. Tuh. Harus masuk di sini. Nah, oke, jadi udah selesai ya pemasangan lemari Naiba plastik susun 4 bosku. Ini dia penampakannya. Kuncinya double ya, atas bawah ada kuncinya dan ini dia kunci gandanya yang seperti saya bilang tadi tuh. Jadi fungsinya seperti ini tuh, mengunci di bagian dalam untuk pintu sebelah kiri, atas dan bagian bawah. Nah, jadi udah selesai ya cara pasang lemari Naiba Fit susun 4. Kita lanjut besok lagi untuk tugas yang lain dan gaskan bosku. Terima kasih.